Seorang bocah laki-laki hanya melihat sekilas perlombaan, langsung menyadari mobil balap melaju terlalu cepat hingga menyebabkan mesin kelebihan beban. Dia dengan baik hati memberitahu pembalap itu bahwa jika ingin masuk tiga besar harus mengurangi kecepatan dan menurunkan gigi. Namun pembalap itu justru memilih untuk terus menambah kecepatan. Tak disangka detik berikutnya dia langsung kalah. Bahkan mobilnya rusak parah dan butuh perbaikan mendesak. Waktu perbaikan diperkirakan hingga 3 jam. Padahal ronde berikutnya akan segera dimulai. Bocah itu langsung meletakkan tangannya di atas mobil. Dalam sekejap, semua informasi tentang mobil langsung masuk ke dalam pikirannya. Tak butuh waktu lama, dia pun menemukan penyebab kerusakan. Dan berkata mobil itu bisa selesai diperbaiki dalam 10 menit. Teknisi senior hanya tertawa sinis, mengatakan dirinya saja butuh 3 jam untuk memperbaiki. Anak kecil mana mungkin hanya butuh 10 menit. Namun detik berikutnya, bocah itu sudah keluar dari bawah mobil, dan berkata bukan hanya sudah diperbaiki, semua performa mobil juga telah dioptimalkan. Ternyata bocah ini dulunya adalah pembalap nomor 1 di New York. Di kehidupan sebelumnya, dia terlahir sebagai jenius balap sejati, namun dikhianati dan dibunuh dengan kejam oleh lawannya. Mungkin karena langit tak ingin bakatnya terbuang sia-sia, dia pun diberi kesempatan untuk terlahir kembali. Kali ini dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Setelah kematiannya, klub balap tempat dia berada diincar oleh lawan. Bahkan sang lawan menantang kekasihnya, dan mengatakan jika kalah dalam balapan, semua aset klub harus diserahkan. Wanita itu tak punya pilihan selain menerima tantangan. Bocah itu yang melihat wanita itu akan dibuli, langsung menawarkan diri untuk ikut balapan. Namun wanita itu hanya mengira dia sedang bercanda. Belum sempat menjawab, anggota klub masuk dengan panik, melaporkan bahwa mobil balap rusak. Bocah itu langsung melompat dan memperbaiki mobilnya. Tak lama kemudian, mobil pun selesai diperbaiki. Namun teknisi senior masih menganggap mobil belum benar-benar siap, karena waktu mendesak. Wanita itu pun terpaksa membawa bocah itu naik ke mobil sebagai co-driver. Yang tak disangka, mobil hasil modifikasi bocah itu sangat sensitif, hingga wanita itu kesulitan mengendalikan, dan langsung tertinggal 1 menit sejak awal balapan dimulai. Semua orang pun langsung mengira lomba ini sudah pasti kalah. Namun di kursi penumpang, bocah itu tetap tenang memberi arahan, membantu wanita itu menemukan kembali ritmenya. Perlahan, setiap gerakan wanita itu menjadi sempurna. Jarak antara mereka dan lawan pun makin menyempit. Semua penonton mulai terkejut. Namun anak konglomerat yang menjadi lawan mereka tidak peduli sama sekali, karena mobilnya sudah unggul 50 detik. Namun saat melihat wanita itu melakukan beberapa manuver drift yang sempurna, wajahnya pun langsung berubah, dan memerintahkan timnya untuk menghalangi mobil wanita itu. Penonton merasa marah. Namun bocah itu tetap tenang mengatur strategi. Saat jarak makin jauh, semua orang mulai kehilangan harapan. Tiba-tiba, bocah itu mengusulkan untuk ganti pengemudi. Wanita itu tanpa ragu menyerahkan kemudi padanya. Semua orang yang melihat pun mengira wanita itu sudah menyerah. Anak konglomerat bahkan mengejeknya dan menyuruhnya segera menikah daripada membuang waktu main balap. Namun wanita itu hanya takut kalah. Bocah itu berkata dengan tegas bahwa mereka pasti akan menang. Begitu kemudi ada di tangannya, bocah itu langsung melaju sangat cepat. Dalam waktu 2 putaran saja, dia sudah menyalip semua mobil dan berada di posisi kedua. Sekarang hanya tersisa 30 detik jarak dengan posisi pertama. Anak konglomerat langsung panik, merebut mikrofon dan menyuruh pembalapnya menambah kecepatan. Namun pembalap itu merasa santai, mengatakan dia adalah murid sang juara dunia, dan tak mungkin disalip di tikungan terakhir. Bahkan bersumpah jika sampai disalip, dia rela mati di lintasan. Rekan tim wanita mulai melihat harapan. Namun wanita itu di dalam mobil terus memohon agar bocah itu segera menginjak rem. Namun bocah itu bersikeras ingin menyalip di tikungan terakhir.